saya Winman Nur, dan hari ini adalah hari bersejarah pertama buat saya pribadi, karena pada hari ini akhirnya saya bisa melaksanakan apa yang sudah sangat lama saya cita-citakan, untuk membuat acara podcast dengan mengundang tokoh-tokoh berpengaruh di Gayo terutama, dan mungkin nanti bisa kita perluas ke tempat lain, membahas isu-isu strategis di daerah ini supaya memberikan juga panggung kepada masyarakat yang ingin menyampaikan ide-idenya agar bisa didengarkan oleh masyarakat luas. Dan untuk hari ini, karena kebetulan isu akan dibukanya tambang emas di Linge begitu gencar kita lihat dan menjadi perhatian dari banyak orang di daerah Gayo terutama Aceh Tengah. Jadi hari ini kita akan melakukan podcast perdana. Sebenarnya tadinya saya mau mengundang Abrar Syarif sebagai presiden dari Gayo Conservation, tapi karena sesuatu yang lain hal dan beliau sendiri sibuk, tidak bisa hadir pada hari ini. Jadi hari ini saya mengundang teman saya yang sudah saya kenal sejak lama ya, Sri Wahyuni. Sebenarnya kami sudah kenal dari Banda Aceh ini, waktu masih sama-sama jadi aktivis ya. Kebetulan saya di Fakultas Teknik, Sri sendiri di IAIN ya. Kabar sih? Alhamdulillah, kabar baik. Ya baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kenapa alasan saya hari ini mengundang teman saya Sri Wahyuni. Itu karena selama ini kalau kita berbicara tambang, orang lebih banyak berbicara tentang hal teknis, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap lingkungan, apakah itu nanti pencemaran, dan hal-hal teknis seperti itu, dan AMDAL. Padahal yang namanya tambang itu, sebagaimana juga industri-industri besar yang tiba-tiba hadir di suatu daerah, dia juga menyebabkan adanya perubahan sosial di masyarakat. Dan di masyarakat ini juga biasanya yang terdampak sekali perempuan. Ya, kalau kita berbicara soal gerakan perempuan ya Sri, ya misalnya sebut saja awalnya muncul gerakan perempuan itu seperti munculnya Vindication of Right of Women, Mary Wollstonecraft misalnya, itu kan diawali dengan adanya revolusi industri kan di Inggris, atau Betty Friedan itu karena orang-orang pindah ke daerah suburban, dan kemudian perempuan tidak ada kegiatan. Nah, saya pikir di sini tambang sendiri yang tidak banyak mungkin tidak banyak dibayangkan orang bahwa itu dampaknya itu secara sosial bukan hanya ke anak-anak, itu juga perempuan gitu kan. Dan Sri yang saya kenal kan dari dulu memang sangat concern pada isu-isu perempuan dan anak ini kan, sejak masih kuliah, kemudian tamat juga pernah jadi ini kalau nggak salah dulu ya calon bupati di budaya. Di Benar ya. Oke, jadi pernah juga kalau nggak salah dulu demo sendirian ya, menolak tambang ini. Itu bisa diceritakan nggak seperti apa kira-kira tentang tambang ini, concern Sri sendiri, kenapa merasa begitu penting berbicara tentang tambang ini? Gimana gambaran? Mungkin kita bisa berbagi pada teman-teman di situ. Terima kasih Bang Wen hari ini, dan berasa tersanjung juga karena di podcast pertama saya yang bisa hadir, karena sahabat Abrar Syarif nggak bisa ya, jadi bisa hadir hari ini dan bicara soal isu yang sedang hangat ternyata sekarang di Gayo. Buat kami Gerakan Perempuan Aceh selama ini memang saya sempat juga sih disindir oleh anak perempuan saya. Dia bilang, ya kenapa isu perempuan hanya di seputaran itu gitu. Jadi kekerasan, kemudian diskriminasi, kemiskinan dan lain-lain. Artinya sebenarnya gerakan nggak maju-maju gitu. Nah, dan memang ternyata mungkin sampai kiamat hadir datang ya, artinya hal-hal yang dialami oleh perempuan, ketidakadilan itu akan terus ada. Maka memang upaya-upaya untuk bagaimana orang yang bekerja di isu ini harus terus aware, peduli dengan perkembangan gitu kan. Nah, begitu 2 tahun yang lalu saya membaca di media, kemudian menyaksikan juga bagaimana gerakan kawan-kawan di
Aceh Barat di Nagan Raya di Betung ya. Emas juga. Emas juga, dan mereka bergerak, masyarakatnya menolak, dan mereka punya kesadaran bahwa ini harus dilawan karena ada resiko di lingkungan. Dan masyarakat sadar. Jadi baik ini untuk tahap awal ini dulu. Sepemahaman Sri sendiri sebenarnya industri pertambangan emas ini seperti apa yang Sri bayangkan? Karena ini kan sebelumnya ya sebelum tambang secara modern dan bisa kita bilang legal ini masuk, kita sudah tahu juga sebelumnya sudah ada tambang-tambang ilegal di sana kan. Nah, kalau tambang ilegal sendiri sekarang ini dampaknya ada nggak ke masyarakat? Pasti yang ada. udah ada pernah melakukan purkasi? Belum pernah langsung, tapi yang saya tahu, saya dengan mata kepala sendiri sudah pernah melihat bahwa ada praktek di situ, dan ada masyarakat yang menggenggam cairan logam berat itu di merkuri, dan di dalamnya ada emas gitu. Artinya praktek-praktek yang ilegal yang sangat berbahaya, berpotensi merusak lingkungan itu terjadi terus gitu kan. Nah, soal tambang sendiri di dunia, kita perempuan memang harus dibuka mata gitu, bahwa setiap hari kita punya mungkin di industri rumah tangga, di perkantoran, di rumah, ya kan, di jalan, di mana-mana gedung-gedung infrastruktur itu semua pakai sumber tambang. Nah, tapi yang paling mengerikan ini tambang emas. Kenapa? Emas ini kan kalau bahasanya gini ya, sudah masuk anasir lain, bahwa dia bukan hanya sekedar besi, tapi dia logam mulia yang dimuliakan gitu. Misalnya hampir semua kehidupan masyarakat di dunia ini, di semua suku bangsa itu menggunakan emas sebagai alat yang misalnya cincin perkawinan, mahar kawin ke orang Islam juga, orang Aceh terutama gitu kan. Mayamnya itu pakai emas. Dan jadi ketergantungan pada logam mulia ini kan makin hari makin tinggi loh. Apalagi konon lagi sekarang kan kampanye misalnya menggunakan uang emas segala, atau menyimpan emas. Ada kampanye bahwa kalau menyimpan emas nilainya nggak akan turun dan macam-macam. Dan ternyata saya baru baca artikel tadi di sebuah website, ada sebuah organisasi di Amerika. Mereka nyebut organisasi itu No Dirty Gold. Jadi mereka punya organisasi itu yang mengkampanyekan bahwa sudahlah, kalau hari Valentine Day ya, hari Valentine yang mereka punya tradisi memberi hadiah segala macam, jangan lagi dengan emas, jangan lagi dengan logam gitu, karena kita menjadi sangat konsumtif. Orang Amerika ternyata melipat gandakan belanjanya di hari Valentine dengan membeli emas untuk orang tersayang. Dan padahal di balik emas ini ada sebuah kegiatan yang itu saya setuju. Jadi, gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah peradaban manusia ya, saya bisa bilang emas itu logam paling tidak berguna sebenarnya. Makanya tidak ada guna ini kan, guna praktisnya nggak ada gitu. Estetik saja. Jadi dulu di dunia baru di Amerika Selatan itu, sebelum kedatangan orang-orang dari Eropa, mereka nggak menggunakan emas itu. Mereka dulu dengan senang hati mengganti emas itu dengan besi karena bisa pakai untuk memotong, untuk apa kan. Emas utilitasnya jauh lebih berguna. Emas ini kita untuk industri seperti kita buat handphone, kita buat komputer, tapi itu sedikit sekali. Lebih banyak emas itu disimpan kan. Jadi sebenarnya kalau segi berguna nggak ada, tapi dampak sosialnya ini kita bicara tadi kan, umpamanya ini perkawinan gitu, dan kemudian juga untuk perempuan. Ini kita bicara dulu umpamanya tambang emas ilegal ini, itu dia kan menggunakan merkuri, ya kan, merkuri itu dimurnikan, emasnya diserap sama dia dari batu-batuan, kemudian dibakar gitu. Itunya yang bisa membuat seperti di Minamata itu, kemudian bisa membuat impoten juga. Untuk perempuan kan ada dampaknya ya. Apakah selama ini dengan adanya mungkin demam emas gitu di Linge, di daerah Lumut itu di sana, apakah ada mungkin dari Sri sendiri sebagai aktivis melihat gitu bagaimana ininya terhadap kaum perempuan, dampaknya apakah sudah terlihat, entah gara-gara emas itu orang jadi banyak uang, jadi kawin lagi, terus rempar ya memang untuk melakukan studi yang serius belum sama sekali belum. Kita masih belajar pada pengalaman orang, kan. Kita kan berjaringan nih Bang, nasional bahkan internasional. Kita belajar bagaimana misalnya Kalimantan, bagaimana Papua, bagaimana daerah-daerah lain di luar sana. Itu di mana? Kalau misalnya di Kalimantan, apa yang sudah terjadi setelah mereka ditambang itu? Bagaimana kemudian pengaruh sosialnya sebelum dan sesudah tambang itu ada? Biasanya perempuan kalau di kawasan tambang tuh nggak punya akses lagi ke lahan. Nah, kan pasti tertutup aksesnya ya. Dia pun sudah jadi kawasan yang elit, kawasan yang tertutup, eksklusif dan lain-lain. Hanya yang boleh masuk orang yang bekerja
sementara masyarakat kita yang memang hari ini sama juga seperti masyarakat di Linge, ya kan, masih mengandalkan hidupnya dengan alam. Misalnya menggembala, dia sumber air dari kawasan itu tertutup gitu. pasti tertutup. Itu dari pengalaman dari Pengalaman di teman-teman tempat-tempat dari ini yang mengalami Ya. itu tambang. Dan mereka yang paling sulit adalah kehilangan sumber pangan alam dan juga kehilangan sumber air bersih. Gitu. Dan dari bacaan-bacaan kita juga soal efek timbal ke masyarakat, ke perempuan terutama, itu berpengaruh pada sistem reproduksi, Bang. Jadi ternyata pasti. logam berat itu kan melahirkan anak cacat. Dan itu keturunan ya, karena di level DNA. Ya, dan dia merusak DNA sehingga lahir anak-anak dengan autisme, kan? Dan ternyata karena saya juga bergaul dengan kelompok-kelompok komunitas yang fokus pada tumbuh kembang anak. Kebetulan saya punya kakak yang punya sekolah di Banda Aceh, dan dia bercerita bahwa di forum-forum yang dia juga sampaikan, timbal itu ternyata bisa diambil di rambut, misalnya di kuku gitu. Timbal atau merkuri? Timbal merkuri, dan itu kan digunakan dalam industri emas gitu kan. Dan ternyata juga ada di makanan, Bang. Tapi yang kita mau sampaikan adalah ini benda jahat sekali, bahaya sekali gitu kan. Dan pengalamannya di Indonesia sampai hari ini sekitar 7 perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia itu masih buang ke laut gitu, Bang. Jadi ini begini, ini kan PT LMR yang kita bahas Jadi dari yang saya dengar, saya masih belum dengar juga dari langsung dari pihak PT LMR-nya sendiri, tapi dari yang saya baca-baca itu mereka tidak akan menggunakan timbal gitu. Jadi mereka tidak menggunakan merkuri dalam pengolahan emasnya, dalam pemurnian emasnya. Tapi karena pemurnian emas ini dia ada 2 macam ya. Ada yang pakai api dan kemudian pakai cairan. Yang paling bagus itu antara keduanya gitu. Nah, katanya LMR ini dia tidak menggunakan merkuri tadi, tapi mereka menggunakan cyanida. Nah, tadi mereka menggunakan cyanida katanya. Dan cyanida itu memang kalau mungkin residunya tidak seberat merkuri dan ini. Itu gimana menurut Sri? Iya, artinya secara teknis kita perempuan memang harus belajar, Bang. Karena seperti tadi saya bilang, perempuan kan kelompok yang memang terdiskriminasi kan. Jangankan bicara tambang yang industri yang mungkin bicara uangnya saja kita nggak paham gitu kan, triliunan dan segala macam ini modal yang sangat besar. Bagaimana juga bisa teknisnya, mekanismenya, kemudian deal politiknya, kan nggak pernah ada perempuan di situ gitu. Jadi resiko yang nanti kami hadapi itu kan seperti informasinya tidak sampai. Jadi ketika mereka menerima tambang itu tapi tidak dengan informasi yang lengkap, begitu maksud Sri? Pasti itu. Begini, artinya akan besar peluang kalau nanti mereka misalnya melakukan kesalahan-kesalahan, ada semacam malpraktek atau mereka tidak tahu itu akibat tambang gitu ya, tapi mereka menganggap mungkin itu karena udah takdir atau mungkin ada kutukan dan lain sebagainya. Padahal penyebabnya tambang. Dan saya yakin soal kehadiran tambang, jangankan bicara tadi cyanida, merkuri segala macam, di tatanan masyarakat di kampung itu yang menarik di tatanan masyarakat kampung tadi. Jadi itu cepat sekali pasti perubahannya. Jadi beberapa tempat gitu kan, jadi mendatangkan penambang dari luar umpamanya. Kemudian juga yang di Papua itu menarik, saya pernah ada teman di Papua, jadi mereka menambang, itu meningkatkan resiko AIDS. Kenapa? Karena prostitusi meningkat, jadi banyak perempuan-perempuan dari pulau lain yang oleh masyarakat yang dianggap cantik datang ke sana, dan itu juga merusak tatanan keluarga gitu kan, keharmonisan keluarga di dalam ini akibat tambang itu. Apakah menurut Sri? Karena ini bukan tambang ilegal ya. Jadi mereka itu tentu pekerja tambangnya di sana. Saya nggak tahu juga bagaimana nanti presentasinya, apakah pekerja daerah sini, kemudian dari luar di tataran ahlikah atau di level apa nanti pekerja setempat. Itu belum ada gambaran saya. Apakah Sri sudah punya gambaran gitu? Kira-kira nanti LMR kalau berdiri di sini, bagaimana mereka membuat itu komposisi pekerjanya? Apakah lebih banyak dari sini, dari luar? Atau bagaimana? Apakah yang Sri dengar mereka sudah membicarakan dengan pemerintah daerah di sini, apakah Aceh ataukah Aceh Tengah mengenai hal saya seperti mungkin itu? Nggak bicara sampai ke detail berapa persen mereka akan. Apakah pernah tahu maksudnya? Apakah pernah tahu mendapat informasi gitu dari Pemkab sudah ada informasi, belum ada dipublikasi? Karena saya begini, maksudnya pastilah jumlah orang lokal akan sangat sedikit.
Oke. Nah, mungkin kita lihat dari sumber dayanya gitu kan. Mungkin yang bisa dilibatkan mungkin orang level-level operasional yang mungkin supir, penjaga, segala macam ya. Nah, tetap saja kaum perempuan kan nggak ada di situ. Oke. Gitu kan. Jadi nanti sering itu khawatir kalaupun seandainya tambang ini jadi beroperasi di sini, keterlibatan perempuan di sana tetap marginal. Ya nggak ada. Kecuali mungkin ada yang bersekolah tinggi di mungkin industri pertambangan, punya kemampuan ya mungkin 1-2 ya, tapi ya nggak banyak. Yang saya mau bilang nggak di level itu Bang, tapi saya mau bilang di level bagaimana masyarakat ya kebayang sih ya. karena kalau yang laki-laki kan bisa jadi penjaga gitu, bisa jadi sopir atau bisa apa. Perempuan nggak banyak mungkin gitu perannya di sana ya, mungkin diminta jadi tukang masak, terbatas ya, terbatas. Dan memang sementara kerugiannya udah pasti, dia hilang akses ke lahan ya kan. Secara tradisional mereka kan bisa menggembala, bisa petik sayur. Nanti kalau itu kan udah di blok semua ya, karena seperti kejadian dulu Indonesia Indrapura yang kami demo tahun 94. Iya, pasti susah Bang. Jadi aku ingat juga dulu gini, waktu zaman sekolah kan, kita ketawa sih teman-teman. Orang-orang di luar kota Lok Sumawe itu menyebut kami anak petrodolar. Tapi kami dulu sempat Lok Sumawe istri. Lok Sumawe, saya SMA di Lok Sumawe, masa remaja di sana. Jadi pergi sekolah jalan kaki, pulang jalan kaki, nggak ada jajan. Masa anak petrodolar gitu. Dan kami menertawakan diri kami sendiri sampai ketawa-ketawa di emperan. Lucu ya orang bilang kita anak petrodolar. Siapa yang petrodolar gitu? Ya orang-orang yang bekerja di industri-industri besar di ASEAN, di PT Arun, dan mereka nggak sekolah di sekolah kami. Mereka nggak bergaul dengan kami, mereka punya hidupnya sendiri. Nah, jadi seandainya itu akan ada segregasi Bang. Oke, jadi seandainya nanti LMR ini jadi berdiri, sering juga mengkhawatirkan segregasi seperti itu. Ya biasanya rakyat yang di bawah ini nggak akan tersentuh. Karena memang harus kita akui ya, sampai sekarang PT LMR sendiri belum ada mensosialisasikan hal itu kan, seperti apa nanti mereka bikin kompleksnya begini. Dalam kebijakan pemerintah ada yang disebut dengan kajian. Minum dulu ya, baik Bang. Ada kajian lingkungan hidup strategik Bang. Jadi ada satu sisi yang di dalam kajian lingkungan hidup strategik itu yang menjadi satu kata kunci juga, yaitu analisis sosialnya bagaimana. Oh, jadi memang di dalam kalau kita mau membawa satu industri, apakah itu tambang atau apapun ke daerah, itu memang ada kajian strategi sosial. Ada kajian sosial. Itu masuk AMDAL atau bukan? Dia seharusnya ada di AMDAL. AMDAL itu apakah hanya teknis ke lingkungan dia lebih ini ya? Lebih dia upaya menyikapi. Jadi itu di luar AMDAL. Di luar AMDAL. Jadi dia ada di kajian lingkungan. Dan itu punya pemerintah sebenarnya. Itu dikeluarkan oleh pemerintah. Level pemerintah provinsi pusat. Ada sampai kabupaten punya semua. Dan seharusnya siapapun pengusaha yang masuk itu harus baca KLHS itu dan melihat bagaimana kajian psikososialnya. Dan itu belum ada dipublikasikan oleh PT LMR. Itu saya nggak tahu. Belum pernah dengar ya, saya nggak tahu. Ya. Apakah Sri ada komunikasi dengan teman-teman mungkin dari LSM yang concern dengan itu atau organisasi penolak tambang atau penerima? Mungkin mereka sudah terima kajian seperti itu tadi? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Karena memang kita selama ini hanya mencoba mengkaji, melihat, memantau bagaimana LMR ke depan gitu kan, dan mengkhawatirkan memang selama ini kita bekerja di sektor perlindungan perempuan dan anak, angka kekerasan di sini sangat tinggi. Perceraian tinggi, KDRT tinggi, juga kekerasan seksual terhadap anak juga tinggi. Apakah dengan keberadaan LMR nanti kira-kira ada kemungkinan potensi meningkat? Bisa jadi meningkat Bang. Alasannya? Alasannya itu tadi Bang, ada perubahan sosial masyarakat. Ada orang yang mungkin nanti tumbuh secara ekonominya, dan ada orang yang tetap di bawah gitu. Dan ini bisa jadi kayak semacam apa ya, orang yang terus terdiskriminasi. Jadi suara-suaranya tidak terdengar, kesejahteraannya tidak ini yang perlu kita garis bawahi. Kesenjangan itu yang dikhawatirkan. Ya, makanya di situ nanti akan ada goncangan friksi sosial. Ya, kita sebenarnya maunya beginilah sebagai orang Gayo ya. Sebagai orang Gayo kita mencintai Gayo. Kita ingin orang Gayo ini sama sejahtera dengan orang lain. Ya kan? Punya akses yang sama dengan pembangunan, ya kan? Punya hidup yang sehat. Apalagi kita memang dari sejarahnya itu kita nggak pernah benar-benar mengalami kesenjangan sosial yang sangat jauh sekali kan. Di Gayo semua punya lahan, semua apa dulu kan. Jadi punya dengan kebun kopi. Jadi dengan adanya industri-industri seperti itu,
Mungkin itu juga harus dipertimbangkan Ini ya. goncangan Jadi baru, Pak. goncangan baru deh ya. Goncangan baru untuk peradaban Gayo. Karena equilibriumnya itu berubah ya. Berubah nanti mungkin budaya orang, cara hidup dan lain-lain. Kita bukan bagian dari orang yang anti dengan budaya luar, tapi kita dari sekarang perlu siaga pada ya, apalagi kondisi kita memang masyarakat orang Gayo kita. ini memang dibandingkan kalau dengan suku-suku lain itu menyerap budaya dari luar. Tanpa saringan itu lebih cepat kita ya. Kalau dengan saringan nggak apa-apa ya. Ini kita terima bulat-bulat seperti itu, kita serap baik buruknya semua ini gitu ya. Iya, mungkin saya sebagai orang Gayo, saya lihat dari perilaku ibu saya, kalau ada orang datang dari luar tuh selalu merasa dirinya kaya dan dia memberi. Harus kasih orang makan, harus hidangkan minuman, harus siapkan tempat tidur gitu. Dan siapa saja pun, tidak ada pengecualian. Dan bisa jadi saudara-saudara kita di Linge menganggap orang yang datang dari luar itu semuanya saudara. Tapi apakah mereka seperti itu kita nggak tahu ya. Nggak tahu, karena gitu kan. yang akan datang itu mungkin dengan budaya yang berbeda, dengan cara pandang berbeda. Dan juga dengan profesionalisme berbeda. Kan mereka hadir dengan pekerjaan. Ya. Jadi saya punya target di sini bekerja untuk ini. Jadi soal masyarakat perkembangannya bagaimana, mereka jadi makin pinter atau jadi makin bodoh, dia nggak tahu, gitu kan. Nah, dalam kawasan industri, Bang, itu kan lagi-lagi perempuan tetap jadi. Ya, itu saya ingat lagi jadi. Nggak bisa kan, Bang, perempuan misalnya sama cepat dengan laki-laki untuk mengakses pemerintahan. Dan itu dulu kan yang terjadi di Inggris waktu di era revolusi industri itu, dan itu makanya Mary Wollstonecraft itu bikin Vindication of Right of Woman itu kan. Tadi Abang bilang soal prostitusi, ya. Jadi saya hari ini kan prostitusi itu semakin canggih. Ya, betul. Karena udah nggak ketahuan aja media. Nggak ketahuan, pakai WhatsApp, kemudian bahkan mereka bisa buat mungkin website mereka bisa buat, dan ada kayak kan banyak tuh situs-situs yang perjodohan segala macam itu sebenarnya itu ya mungkin lebih banyak ke mungkin ada agen-agennya dan lain-lain untuk mempertemukan orang. Kan di situ kita nggak tahu apakah mereka relasinya gimana, apakah secara hukum boleh kan gitu. Ternyata kan kemarin-kemarin juga ada kasus yang kita terakhir yang kasus penculikan anak, kita menemukan semacam informasi ya walaupun bukan resmi, tapi ya dan itu pelaku mengaku bahwa si anak akan dijadikan dijual jadi pekerja seks komersil melalui media Facebook, dan itu usia anak gitu kan. Jadi itu satu, dan ini kan sudah masuk dalam delik trafficking, Bang, jadi perdagangan manusia. Ini satu kejahatan yang skalanya internasional gitu, dan biasanya di negara-negara industri besar yang maju di kota-kota itu intensitasnya itu jauh lebih besar gitu. Dan itu yang sering khawatirkan seandainya terjadi perubahan sosial akibat guyuran ekonomi yang sumber ekonomi yang baru karena kemarin di berita yang saya baca itu di mana ya, KBA kalau nggak salah, katanya akan ada penambahan APBK Aceh Tenggara sudah 450 miliar dengan brandnya LMR itu kan. Nah ini dia, Bang. Jadi kan ada banyak isu sebagai sisi ya. Pertama soal lingkungan hidup, ya kan. Tambang itu pasti dia rakus lahan, rakus air, ya kan. Dia ambil air banyak, 2 gram saja dia harus punya air 100 liter, ya kan. Untuk misalnya 20 gram dia bisa menghasilkan 7 berapa ribu gitu ton limbah dan lain-lain. Ya karena memang kalau untuk industri yang tambang resmi ini dia berbeda dengan tambang ini kan, dengan tambang liar kan. Kalau tambang liar dia kan memilih urat emasnya, hanya urat emas itu yang diolah. Sementara kalau tambang ini kan semua batu itu mereka aduk, mereka peras. Jadi otomatis, Bang, fungsi ekologinya terganggu, Bang. Jadi serapan air, aliran air berubah, sungai tercemar macam itu. Susah ya, karena kita belum menemukan sampel yang disebut dengan tambang yang berkelanjutan itu yang mana itu belum ada. Di Indonesia belum ada. Dari yang kita lihat ini. Tapi mungkin kawan-kawan yang di MLR punya contoh LMR punya contoh, kita nggak tahu. Tapi setidaknya mayoritas yang kita lihat bahkan tambang sampai sejauh ini berarti sepengetahuan Sri belum ada yang ideal. Kita nggak tahu ya. Semoga LMR nanti berbeda kan gitu. Jadi itu satu di lingkungan hidup, tanah dan air ya kan. Itu yang paling beresiko, dan jelas nanti perempuan kita ini sumber das loh. Ada berapa das itu yang dilewati oleh yang jelas ke Aceh Timur, ke Aceh Utara. Ya saya nggak tahu Pesangan apa kena atau enggak. Mungkin enggak ya. Tapi kalau Jambuaya pasti kan. Pasti ya, atau yang Arah Pundo pasti.
Tripa? Tripa iya. Tripa, Tripa Rakundo, ke sana ya. berarti Ya. Tripa, Rakundo, Dan Jambuai. Jambuai. Ya, Tiga itu ini besar sekali. besar sekali. Dan ini bukan hanya berisiko pada kita yang di pegunungan. Bisa jadi mungkin orang pegunungan mungkin akan Tidak seberapa, malah nanti limbah ininya kan iya. tertimbunnya pesisir Kalau nanti ya. limbah itu mayoritas ke pesisir, tapi Pesisir. kena di ikan, Bang. Oh ya. Kita beli ikan dari sana, kita makan lagi karena kan kalau Tapi kembali gitu tadi Nah, kan iya kalau benar, kita ya. bicara merkuri. Tapi mereka iya. kan katanya tidak menggunakan merkuri Iya. tapi sianida. Makanya saya nggak tahu ya secara teknis apa beda sianida dan merkuri. Oke, saya jelaskan. Kalau sianida ini dia sebenarnya itu dia cepat terserap selama ada sinar matahari. Jadi bahayanya sianida ini hanya kalau dia umpama hujan 7 hari itu udah meresap ke tanah. Dan itu yang berbahaya. Dan dia lebih cepat daripada merkuri dampaknya. Kalau sianida ya Langsung seperti lihat ya. metado kopi Makanya merah ingat kan? Saya ingat ya. Nah, itu sianida. Artinya tetap Dan- berbahaya. Nah, berbahaya dan yang kita khawatirkan sebenarnya kalau saya pribadi ya, yang khawatirkan bukan cuma di limbahnya, tapi kita ini kan ceroboh biasa ya, orang Indonesia Jepang aja nah. Di pengangkutannya itu gimana gitu. Ya. Itu terjadi pokoknya Sungai Danube gitu yang di ini dulu yang di Jerman loh. Di Jerman mereka kan lebih Gimana standar ininya, standarnya? standar keamanan apanya gitu kan, standar keselamatan kerja untuk ini mereka kan ketat. Kita ini kan longgar. Ceroboh itu. Ya itu satu Makanya, faktor yang juga saya takut. Cuman ya kembali gini tadi ya, kembali ke tema kita ini tentang perempuan. Ini tadi saya menarik gitu. Nah, dampak-dampak sosial tadi. Jadi menurut Sri salah satunya ya. kehilangan lahan, Lahan, kemudian akses air bersih, juga ekonomi politik, Ekonomi politik, pasti juga susah. Jadi ini deras-deras kerja orang lari terus cepat mengakses dapat ekonomi segala macam, sementara perempuan tertinggal. Jadi kalaupun ada nanti Bang kebijakan-kebijakan yang bersifat patriarkis, kebijakan-kebijakan yang tidak pro perempuan ini nggak berdaya, terus tertinggal. Itu posisi yang kita takutkan. Dan itu belum ada pernah Belum dibahas oleh sama. PT LNR dalam kampanye-kampanye Karena mereka. kan Apa terus itu nggak ada? terang secara nasional di Indonesia sekalipun apapun sektor pembangunan itu selalu sektor yang lupa. Perempuan selalu dilupakan. Selalu dilupakan suara-suara itu. Misalnya kan perempuan bilang saya punya tradisi loh biasa ngambil ikan di sungai di aliran misalnya. Terus gimana gitu kan sementara Nyekot gitu ya. ya kan apa sih orang gayo Masang Pasang- surwe apa gitu ya. ya jadi dia bawa anak-anak kecil bawa alat penangkap ikan secara tradisional dan berburu ayam hutan Iya, misalnya iya, iya. rusa dan lain itu gimana Itu gitu kan. hilang kalau Nah, sampai ini. memang ini juga soal ideologi, soal ideologi pembangunan, Bang. Kalau memang negara kita mungkin mau mengejar pertumbuhan ekonomi secara makro, iya, ini memang solusi. Untuk memenuhi kebutuhan logam dunia, emas dunia, iya ini solusi, gitu kan. Untuk jadi negara dengan income per kapita yang apa, oke, gitu kan. Tapi apakah itu seimbang Nah. dengan kerusakan yang diakibatnya baik secara lingkungan, sosial, kemudian budaya gitu ya. masyarakat, Itu yang harus dihitung seharusnya nah, ya. kapan emas Lingel itu bisa dirasakan oleh masyarakat Lingel? Tapi kan katanya perempuan iya kan katanya 450 miliar itu bisa nanti nambahnya APBK Aceh Tengah dari itu Ya, dari tapi TAD kan in dari TAD. budget, on budget masuk ke pemerintah lagi, pemerintah kan masuk punya ke pemerintah. kebijakan lagi. Lama Jadi- kali Bang. Jadi menurut Sri gimana? Apakah seandainya emas ini lebih baik ditolak atau diterima umpamanya kemudian masuk nanti budgetnya ke pemerintah, apakah dalam pembagian budget itu harus ada tekanan kepada pemerintah untuk memberikan porsi yang lebih kepada perempuan atau gimana? Kalau udah bicara pemerintah sebenarnya ini kan ada nih wacana kemarin. Kawan-kawan di provinsi bilang mau revisi UU PA. Ya Oke. kan? Nah, Terkait perempuan. iya terkait Semuanya? pertambangan gitu, Oh, pertambangan, dapat oke. energi kita, sumber daya alam kita kan itu. Minum dulu nih dari Baik. hitam putih nih, dari Ya, hitam putih baik. yang udah Kopi hitam putih ya. ini mensponsori kita untuk acara kali ini. Terima kasih hitam putih. Kopi gayo enak. Nah Bang, soal ini saya semangat nih soal kebijakannya karena bicara pemerintah. Aceh kan menyebut diri sebagai daerah otonomi, Ya. self government, Ya. punya kewenangan. Ya. Dan kita sendiri tahu bahwa sejarah panjang peperangan Aceh lebih 30 tahun itu adalah persoalan tata kelola sumber daya alam. Ya. Kan gitu. Ya. Kita ribut dengan Jakarta karena kita Sumber merasa daya alam. punya emas, Emas. punya minyak, punya gas, tapi rakyat kita miskin. Ya. Sampai hari ini kita masih miskin. Makin banyak penduduk, makin banyak uang masuk, kita masih miskin. Ya bahasanya memang pemerintah kita juga lokal terutama dan juga nasional belum mampu melawan
apa yang disebut dengan malpraktek tata kelola keuangan negara. Oh, sering menyebutnya itu malpraktik Iya, tata kelola keuangan negara. Kan lucu Bang, sampai tingkat beasiswa mahasiswa saja Masih itu dikorupsi dan ditunjukkan Kalau saya ngelihatnya ya, sebetulnya itu bukan di korupsinya. Korupsi seluruh negara itu ada ya. Cuman peruntukan uang itu yang bikin geram. Jadi istilahnya ya, umpamanya dulu kita bikin anggaran untuk perbaiki median jalan, dibongkar lagi median jalan gitu. Itu seperti kita kalau orang lain korupsi umpamanya di Jepang, di Amerika gitu kan. Dia disuruh tanam pohon mangga. Ya kan? Pohon mangga. Kemudian dia tanam mangganya 10 umpamanya 9. Ada hasilnya gitu. Ada, ini kalau kita yang dibutuhkan mangga, yang ditanam itu temung. Iya, jadi nggak dapat apa-apa gitu kan. Itu Bang, itu bicara ini Bang, bicara tata kelola kebijakan pemerintah kan tadi lagi-lagi bicara aspirasi Bang, bicara kepentingan gitu kan. Nah, maksud saya Aceh nggak tahu ya, ini keinginan saya terlalu tinggi mungkin untuk legislatif kita, perwakilan Aceh di Jakarta, perwakilan Aceh di provinsi dan di kabupaten kota berpikir bagaimana undang-undang pemerintahan Aceh itu memikirkan sumber daya alam ini tidak semuanya lari ke luar, tidak semua lari ke nasional, tapi juga berekses di sini. Nah, itu tapi 450 miliar setahun itu kan eksesnya lumayan itu kan. Oke, boleh. Iya. Karena sekarang Aceh Tengah kalau nggak salah 1,3. Berapa triliun Bang uang khusus migas? Bukan khusus migas, ini kita khusus untuk Aceh Tengah. Kita baca ya, kalau ini 1,3. Dengan tambahan 450 miliar seandainya benar itu setahun ya? Setahun. Itu kan luar biasa. Boleh, Ya, tapi mungkin harus ada fakta integritas, ada Oke. jaminan itu untuk apa. Jadi kenapa saya tadi ungkit otsus migas, karena dulu otsus migas itu dinyatakan sebagai uang, maafnya ini uang takjiah ya, karena kita tsunami, karena kita konflik. Maknanya sebenarnya yang harus dibangun bantu pembangunan manusianya Bang. Yang rusak itu kan jiwa kita, psikososial kita, budaya kita yang rusak. Maka enggak untuk bangun yang sifatnya wah gedung besar-besar dan itu pun nggak ada fungsinya ya, nggak fungsional ya, banyak gedung-gedung setan yang nggak muncul dan kemudian maaf juga membiayai politik yang horor, politik yang tidak. Jadi apakah Sri sendiri nanti umpamanya masuk nih LMR ya kan nggak bisa ditahan lah, kita terburuk ya. Karena kalau sekarang ini kan masih di tataran masyarakat itu masih banyak menolak gitu, debatable ya, masih dominan kita lihat di publik itu menolak. Tapi kemudian kemarin LMR ngundang wartawan, tapi itu juga mengecewakan teman-teman dari pegiat lingkungan kan, kenapa dipilah-pilahnya wartawan yang undang, kita kelompok enggak gitu kan. Nah, tapi itu tadi memang menarik sekali sebenarnya kalau sekarang. Dan satu saya mau bilang, perempuan tuh bagian yang sentral dari adat. Nah itu yang saya bilang ya, Gayo ini spesial sebenarnya ya, karena kalau daerah lain mungkin seperti Jawa mereka biasa itu mendiskriminasikan perempuan. Tapi khusus Gayo sebenarnya, bahkan dibandingkan Aceh sendiri dari beberapa penelitian antropolog yang datang ke sini, bahkan di dunia kita itu relatif berimbang antara peran dan perempuan dan laki-laki itu. Malah dijadikan oleh sebagai contoh masyarakat Islam yang memberi peran yang setara kepada perempuan, egaliter. Karena katanya kita ini sebenarnya di Gayo ini bukan cuma laki-laki yang sebagai sumber ekonomi, tapi satu unit ekonomi rumah itu ya kan, perempuan ikut mencari uang ini gitu kan. Jadi menurut Sri nanti kalau tambang ini jadi gitu, itu nggak ada lagi, atau bahkan sekarang tuh sudah tidak seperti itu di Gayo, gimana sih sebenarnya? Ya secara ini kan pasti ada perubahan ya Bang. Ada perubahan. Cuman artinya ada plus minus lah di masing-masing zaman kan. Kalau bicara ke masa lalu kan ibu saya, ibu mertua saya, semua perempuan di Gayo itu kan punya daya tawar kuat, punya daya tawar kuat ya? Dan punya lahan. Iya. Jadi posisi tawar perempuan Gayo di situ sebenarnya, punya lahan kan gitu kan. Misalnya empu rumah ya, jadi yang punya rumah kan, yang ngelola rumah, kebun dan segala macam. Dan biasanya perempuan juga yang memastikan pegerni-kebernya itu ada Bang. Jadi ubi, jagung, kemudian dan tatanan itu akan rusak ya kalau ada ini ya. Dan semua perempuan Gayo itu bekerja di sawah. Artinya ya kita nggak tahu bagaimana nanti pertanian akan berubah di Linge, di Bintang yang juga jadi kalau Linge itu kan umumnya daerah itu tadi bukan pertanian seperti di sini kan, itu peternakan. Ya itu mungkin butuh studi yang lebih dalam. Oke. Jadi
banyak sekali sebetulnya masih yang harus Sisi kita yang- bicarakan ya, Benar. masih sangat mentah sebenarnya Benar, ide tambang benar, legal ini benar, untuk benar. bukan kita mau menolak atau nggak menolak, tapi terlalu banyak masih hal-hal yang Ya. belum dibicarakan, yang Yap. belum matang sebelum Yap. ini, dan kita sudah masuk ke sana seperti Yap. berjudi ya. Yap. Oke, baik, Sri, terima kasih atas Bang Win. kedatangannya ke sini. Mungkin lain waktu kita nanti akan berbicara lebih Baik. banyak lagi, entah tentang ini, entah isu-isu lain. Ya. Dan juga mungkin berikutnya saya akan mengundang teman-teman lain juga masih terkait tambang linge ini, memberikan persepsinya masing-masing dari sudut pandangnya. Dan untuk acara hari ini saya akhiri. Terima kasih kepada Cafe Hitam Putih dan terutama sekali Pak LKR yang sudah meminjamkan Ya, studionya. studionya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.